Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur. Semoga sisa umur yang Allah titipkan, hari demi hari yang kita lewati, minggu demi minggu yang kita tapaki, itu bisa kita isi dengan amalan soleh yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas tafsir yang ada di tangan saya. Ini namanya tafsir Al-Hikmah, ya. Tafsir ini membahas surat-surat yang ada di juz ke-30, yang seringkali disebut juz amma. Dikatakan juz amma karena diawali juz 30 ini dengan surat amma yatasaalun. Karena kalimat pertama disebut amma yatasaalun, maka diberilah nama juz ke-30 itu dengan juz amma. Surat yang kita bahas hari ini adalah surat Al-Bayyinah. Minggu lalu sudah dibahas ayat 1 sampai dengan 4. Bagi teman-teman yang ingin melihat, menonton lagi, silakan dilihat di YouTube Aam Amiruddin Official, ya. Di situ ada arsip yang saya simpan. Mungkin satu saat Anda ingin mengulangi lagi, Anda bisa tonton di situ. Hari ini kita akan bahas surat Al-Bayyinah ayat 5 sampai dengan terakhir ayat 8. Karena surat ini berjumlah 8 ayat. 1 sampai 4 sudah saya bahas. Sekarang kita akan bahas ayat 5 sampai tamat, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tiadalah mereka diperintahkan, atau padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini ayat, saudara-saudaraku tercinta, sangat-sangat penting, menjadi basis dari seluruh aktivitas kita. Semata-mata kita ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ikhlas semata-mata menjalankan agama. Ini kata atau kalimat yang betul-betul harus mendasari seluruh aktivitas kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Sebesar apapun, secapek apapun yang kita kerjakan, kalau bukan semata-mata menjalankan agama, semata-mata ingin dapat ridho Allah, sayang sekali, nanti itu hanya capek saja, tapi tidak menjadi nilai pahala. Makanya di ayat ini baru setelah Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, semata-mata menaatinya karena menjalankan agama. Baru setelah itu, wa yuqimus salat, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Apa itu agama lurus? Saat kita mendekatkan diri kepada Allah, mau dengan salat, mau dengan zakat, ini disebut dua ibadah yang mewakili. Salat itu ibadah vertikal, zakat itu ibadah horizontal. Bukan berarti ibadah itu cuma salat dan zakat. Di sini disebut salat dan zakat mewakili ibadah secara keseluruhan. Ibadah itu kan secara keseluruhan terbagi kepada dua. Ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah,
vertikal seperti sholat itu kan vertikal, saum itu vertikal, haji vertikal, ya. Kalau yang horizontal seperti berbuat adil, kemudian memperlakukan orang dengan santun, menjauhi omongan yang akan menyakitkan orang, menghindari adu domba, fitnah, gosip. Nah, itu hubungan ibadah yang kaitannya hubungan antar manusia yang diwakili, yang disimbolisasikan dengan wayu'tuz zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Jadi ibadah yang bersifat vertikal ataupun ibadah yang bersifat horizontal, dua-duanya sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mereka hanya diperintahkan ibadah dengan ikhlas menaatinya semata-mata lahuddin, semata-mata menjalankan agama. Kalau kita sudah begitu, dzalika wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, agama yang benar-benar konsisten dalam kebaikan. Nah, karena itu, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, kita ini semua harus meluruskan jarum hati kita. Saya sekarang ada di ruang kerja, di studio, duduk di sini berhadapan dengan teman-teman. Saya kudu meluruskan hati saya. Saya ini apa gitu loh. Ngapain saya di sini? Nah, Bapak Ibu, untuk apa? Ya, harus mengeluarkan biaya kuota dengerin materi saya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat radio streaming. Ya, untuk apa coba? Nah, itu benerin dulu niat. Bapak pergi ke kantor, niatnya untuk apa sih? Tanya, saya ke kantor apa? Semata-mata kita ini menjalankan agama bahwa kita wajib menafkahi anak istri kita dengan cara halal. Jadi ketika kita lelah dengan segala beban-beban pekerjaan di kantor, apakah itu beban fisik ataupun beban psikis, jadi bernilai ibadah. Karena kita menjalankan semuanya semata-mata kita melaksanakan amanah sebagai suami, melaksanakan amanah sebagai ayah, ya. Nah, ibu-ibu, Anda capek-capek ya, ngedidik anak, mendampingi anak, membesarkan anak, mengelola rumah tangga. Itu harus dibeneri niatnya semata-mata karena menaati mukhlisina lahuddin, semata-mata menaati Allah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, saya pernah singgung ketika bahas buku Riyadhus Shalihin bahwa Imam An-Nawawi ketika membahas buku itu, beliau menulis Kitabul Ikhlas, bab tentang ikhlas. Yang pertama kali dibahas adalah menghadirkan niat. Dari kitab yang begitu berbobot hadis-hadisnya, semuanya juga berbobot. Yang beliau pertama kali bahas tentang apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi basic, ini akan menjadi basis apakah suatu itu bernilai ibadah atau tidak. Ya. Bernilai ibadah atau tidak. Nah, saya kasih contoh misalnya, teman-teman sekalian, ya. Bahwa kalau orang berada di masjid, dia berpahala tidak? Menurut Anda, kalau orang berada di masjid, berpahala tidak? Ya, kira-kira. Nah, balik kepada niatnya. Kalau orang berada di masjid itu niatnya memang untuk ibadah, ya,
Maka jangankan duduknya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Kalau saya datang ke masjid itu ingin majelis taklim, nawaitunya tuh ingin majelis taklim. Kita ke masjid itu nawaitunya ingin sholat berjamaah, ingin silaturahmi, ingin ibadah, nawaitunya begitu. Maka itu akan menentukan apa yang akan kita dapat. Lam yakhtu khutwatan, tidak kita melangkah, illa rufi'a biha darajah. Maka setiap langkah itu akan mengangkat derajat kita. Wa khutta anhu biha khoti'ah. Dan setiap langkah akan menjadi penggugur kesalahan. Jadi orang datang ke masjid niatnya majelis taklim, niatnya sholat, maka setiap langkah itu sudah berpahala. Fa'idha dakhalal masjidah, kalau orang itu masuk masjid, saya lagi menjelaskan betapa niat itu menentukan begitu, sahabat-sahabat sekalian. Fa'idha dakhalal masjidah, kalau orang itu masjid, kana fis sholati makanat sholatu hiyallati tahbisuhu, dia akan mendapatkan pahala sholat selama yang menyebabkan dia tidak keluar masjid itu karena menunggu sholat. Kebayang nggak? Misalnya sholat duhur jam berapa? Sholat duhur sebut saja jam 12, ya. Nah, Anda setengah 12 udah ke masjid, maka langkah itu menghapus dosa, mengangkat derajat. Duduknya kita nunggu sholat, karena tidak ada yang membuat kita berhenti di situ kecuali nunggu sholat, maka wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fih, maka malaikat akan terus mendoakan orang itu karena niat orang itu adalah untuk ibadah di masjid. Yaqulun, malaikat mengatakan, Allahumma arham, Allahumma gfir lahu, ya Allah, rahmati, ampuni ya Allah. Itu kalau kita datang ke masjid, niatnya mau majelis taklim, niatnya mau sholat, ya, niatnya mau berkegiatan yang bernilai ibadah di masjid, gitu. Ada bapak-bapak datang ke masjid itu ngebersihin masjid. Maka nawaitunya itu kan memuliakan tempat ibadah. Dia itu terus-menerus didoakan oleh malaikat. Begitu. Tapi kalau ada orang yang datang ke masjid, ya, aduh, hujan nih. Ya udahlah tuh ke masjid, be. Nunggu hujan berhenti. Nah, coba Anda bayangkan. Ada orang yang datang ke masjid karena nunggu hujan. Ada orang yang datang ke masjid, ya, karena dia mau majelis taklim. Sama-sama orang ini berada di dalam masjid, tapi pahala mereka berbeda. Apa yang menyebabkan pahala mereka berbeda? Coba apa? Sama-sama berada di masjid, ya. Yang satu mah berada di masjid karena memang mau ibadah niatnya, mau sholat, mau majelis taklim. Yang satu mah dia di masjid itu nunggu hujan berhenti, gitu. Coba, sama nggak? Kalau dilihat lahiriahnya sama. Sama-sama duduk-duduk di masjid. Tetapi pahalanya itu berbeda. Nah, ini yang saya katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kamu diperintahkan hanyalah untuk beribadah dengan menjaga niat. Makanya hati-hati dengan niat, ya. Kalau misalnya Anda datang, kenapa Bu ke majelis taklim? Iya, nggak enak dah, mertua sok nanya ke saya teh, Neng tadi ke majelis taklim itu. Oh, jadi Anda ke majelis taklim karena nggak enak sama mertua. Coba luruskan niat. Jangan nggak enak sama mertua. Majelis taklim itu ingin dapat
ilmu dan keberkahan. Karena kata Nabi, tiap orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka sejak dia duduk sampai dia berdiri, dia berada dalam naungan rahmat Allah. Layak untuk qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaika wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, ya, sejak duduk sampai pulang, dia berada dalam naungan rahmat Allah. Jadi kalau Anda datang ke majelis taklim, nggak enak sama mertua. Mertua aku mah, kalau aku nggak ngaji aja, dia teh ngomel. Neng, ngaji atuh. Jadi aku teh daripada diomelin, ya udahlah, aku datang ke majelis taklim. Nah, Ibu, tinggal lurusin aja niat. Ya, bener. Itu mertua aku suka nanya, tapi dah aku mah karena Allah, weh. Nah, gitu. Seperti orang berhaji gitu loh. Ada yang berhaji itu karena Allah. Bahwa itu rukun iman, rukun Islam, bahwa itu rukun Islam. Tapi ada juga, nggak enak. Aku kan direktur nih. Manajer aku udah haji semua. Masa aku direkturnya belum haji? Jadi dia berhaji itu karena mencari status sosial. Gitu. Wah, bentar lagi nih mau pemilihan anggota dewan nih. Wah, iya kudu haji nih, kudu haji. Supaya nanti tertulis calon yang akan dipilih itu Haji Aam Amiruddin. Nah, ya. Jadi saya berhaji itu karena saya mau nyalek gitu loh. Saya berhaji itu karena saya mau jadi wali kota, bupati, gubernur, ya. Akhirnya saya haji. Nah, berarti kan hajinya sama. Wukuf, tawaf, mabit di Mina. Tapi yang satu berpahala karena memang mukhlisina lahuddin, berhaji itu semata-mata menjalankan agama. Kalau yang satu lagi berhaji itu ya karena mencari status sosial. Maka lahiriahnya sama. Tapi catatan Allah itu beda. Yang membedakan apanya? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah ini, saudara-saudara, jangan sepelekan ayat ini. Ya. Ayat ini menentukan apa yang akan kita dapatkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Innallaha katabal hasanat wassayiat. Sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan berdasarkan niat. Faman hamma bihasanatin. Siapa yang berniat, nah coba Anda lihat, berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkan, tidak mewujudkan niat baik itu, kataballahu indahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Jadi siapa yang ingin berniat baik tapi tidak melakukannya, ya, Allah tetap catat kebaikan itu secara sempurna. Kalau Anda mau datang ke majelis taklim, sudah siap-siap, pas mau pergi teh datang, ya, mertua, akhirnya Anda nggak jadi, karena Anda pikir, wah masa mertua di rumah terus ditinggalin sama Anda nggak jadi. Maka niat Anda ke majelis taklim tetap indahu hasanatan kamilatan. Kata bahallah, Allah mencatat niat baik kita itu kamilatan, sempurna, seolah-olah kita ini melaksanakan apa yang sudah kita niatkan. Karena yang menghalangi kita uzur, ya. Nah, persis seperti saya yakin ada di antara bapak ibu yang ayahnya atau ibunya atau kakaknya meninggal sebelum berhaji, padahal sudah daftar haji. Ada nggak di antara Anda yang punya saudara begitu? Dia sudah daftar haji, sudah, tapi tidak pergi karena keburu wafat. Tahukah? Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata bahallahu indahu tabaraka wa ta'ala
indahu hasanatan kamilatan. Maka orang itu akan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah hasanatan kamilatan, sempurna. Sempurna. Maksudnya apa? Betul dia belum berhaji. Betul dia tidak menginjakkan kaki di tanah suci. Tapi hamma bihasanatin. Orang itu sudah niat baik. Maka oleh Allah dicatat secara sempurna kebaikan itu. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kalau kita berniat baik, coba jalani saja. Ustadz katanya sekarang haji reguler nunggunya 20 tahun ya kalau di Jawa Barat. Ya. Di 2022 ini 20 tahun nunggunya. Gimana ya? Keburu nggak ya? Nah, saya bilang, Anda ada rezeki? Ada Ustadz, daftar. Sok, daftar. Allah mencatat niat Anda. Hamma bihasanatin. Anda sudah berniat kebaikan. Buktinya apa? Anda daftar haji. Walaupun Anda harus nunggu 20 tahun. Umur Anda nggak nyampe. Misalnya, pahala haji tercatat kamilatan, sempurna. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita kudu ngebenerin niat, ya. Sekarang kita hadir di sini niatnya apa? Benerin niatnya karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Ibu, ya, melayani suami, niatnya mendapatkan ridho Allah, bukan ridho suami, ya. Suami mencari nafkah, kerja keras, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, ya. Dirundung dengan stres fisik dan mental, niatkan karena kita sebagai suami wajib menafkahi keluarga. Maka Allah catat semua itu menjadi pahala kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tolong dicamkan, hunafa, lempeng, lurus. Wa yuqimus, baru setelah hati kita lurus, hati jarum kompas niat kita benar nih, ya, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena menjalankan agama, udah benar, baru aksi. Kalau niatnya belum benar, sayang, nanti Anda capek-capek menjadi haba'an manthura, menjadi debu yang terbawa arus kebaikannya itu hilang, ya. Seperti ketika Allah firmankan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita ini berbuat baik, tapi ada unsur pamer, gitu. Abis tuh. Anda tadi tahajud, ya. Sama Anda dipamerkan. Anda foto sajadah. Lalu Anda posting di IG. Kemudian Anda tulis, terima kasih ya Allah. Hamba nikmat sekali tahajud pagi ini ya Allah. Gitu. Lalu Anda merasa senang ketika ada komen, tabarakallah teteh, masya Allah, wah, segala kalimat-kalimat. Terus Anda happy, ya. Tahu nggak? Kalau tahajud Anda tadi jam 2 sampai jam 4 itu, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kamu hancurkan amalmu itu dengan pamer, gitu. Jadi niat kita tahajud ya tahajud, nggak usah diposting-posting, gitu loh. Baca Quran nggak usah diposting-posting. Anda baca Quran saja. Qurannya difoto, terus diposting. Alhamdulillah, bulan ini hamba bisa menamatkan Quran 2 kali khotam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas pertolonganmu. Benar Anda nulis gitu, tapi nanti ada komen-komen, ya Allah teteh di tengah kesibukan teteh masih bisa menyempatkan. Aku mah kok nggak bisa, gimana sih caranya? Terus ada kebanggaan pada diri Anda. Tahu nggak? Kalau itu teh sedang menghancurkan kerja keras kita, khotaman kita ini. Nah, ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau ngajak? Saya teh di majelis taklim, saya berfoto. Teman-teman,
coba datang ke sini deh. Seneng kita ngaji di sini. Nah, kan nawaitu. Kembali ke hati niatnya. Niatnya pamer apa ngajak? Nah, kalau niatnya ngajak ya nggak masalah gitu ya. Anda datang ke Masjid Arjasari, terus Anda berfoto di sana, Anda foto suasana di sana, Anda posting, lalu Anda ajak. Teman-teman kalau datang ke sini nggak ada bosen-bosennya gitu. Ilmunya dapat ya, main sama anak-anak dapat, lalu Anda posting anak-anak Anda sedang ikut playdate ya gitu. Ada sarana bermain anak-anak. Jadi kitanya ngaji, anak-anak belajar gitu. Belajar tentang alam, belajar tentang agama, belajar tentang apa, kitanya ngaji. Terus Anda posting itu. Niatnya supaya teman-teman Anda tertarik. Nah, itu namanya dakwah gitu. Jadi memang ujung-ujungnya balik kepada niatnya apa, ya. Ya. Itu ayat ke-5 ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ayat yang berikutnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik masuk jahanam, mereka kekal selamanya. Saya pernah sampaikan, sahabat-sahabat, bahwa kafir itu ada dua. Ada kafir ahli kitab, ada kafir musyrik. Nah, kenapa dibedakan? Karena itu ada konsekuensi hukum yang beda sebenarnya. Jadi, ahli kitab itu orang yang mempercayai kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Zabur, Toret, Injil. Itu namanya ahli kitab. Nah, terserah apakah kitab mereka masih asli atau sudah mengalami distorsi. Pokoknya kalau mereka percaya kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, Zabur, Toret, Injil, nah itu disebut ahli kitab. Nah, kemudian suka disebut dengan Yahudi dan Nasoro. Yahudi dan Nasoro. Kalau Nasoro itu yang percaya kepada kitab Injil. Ya. Nah, gimana kalau Injilnya udah nggak asli lagi? Tetap saja mereka disebut sebagai Nasoro. Itu yang kemudian disebut dengan kafir ahli kitab. Nah, kalau yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Toret, tidak kepada Injil, ya kan gitu, maka mereka disebut dengan kafir musyrik. Ya, kafir musyrik. Nah, orang yang kafir baik dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan musyrik, setelah datang kepada mereka, masih ingat ayat sebelumnya? Di sini dikatakan, ya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Setelah datang kepada mereka ajaran-ajaran Al-Quran, tapi mereka menolak, nah, baru masuk dalam kategori finari jahannam khalidin. Di Ali Imran ayat 113, karena ada juga ahli kitab yang memang akhirnya mempercayai Islam. Coba Anda lihat di Ali Imran ayat 113. Laisu sawa'am min ahlil kitab. Ahli kitab itu tidak semuanya tersesat. Ummatun qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Ada di antara mereka yang hatinya bersih. Begitu datang ajaran Islam, mereka ummatun qa'imah, menjadi umat yang istiqomah dalam kebaikan. Mereka baca kitab Al-Quran ana al-laili wahum yasjudun. Mereka baca sambil tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ahli kitab ini ada yang kemudian mengikuti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada juga yang berada dalam kesesatannya. Baik kaum ahli kitab, baik kafir yang musyrik ya, ataupun kafir ahli kitab. Ada yang kemudian mereka
betul-betul berseberangan, betul-betul tidak mengimani. Makanya di surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Kamu jangan melewati batas dalam agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Kamu nggak boleh bicara tentang Allah kecuali benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu bukan Tuhan. Al-Masih itu anaknya Maryam. Rasulullah, utusan Allah. Jadi, kalau ahli kitab itu sudah meyakini Isa sebagai utusan Allah, bukan anak Tuhan, maka itu yang disebut dengan laisu sawa. Ahli kitab itu tidak sama. Ada juga yang akhirnya mereka mengikuti ajaran Islam. Yang diingatkan itu la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Innamal masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masih itu anaknya Maryam. Ya, fa'aminu billahi wa rasuli. Imanlah kepada Allah dan Rasul. Wala taqulu thalathah. Dan jangan mengatakan Tuhan itu 3. Intahu. Berhenti dari keyakinan itu khairal lakum. Itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang dimaksud dengan finari jahannam khalidina fiha itu adalah kafir dari ahli kitab dan musyrik yang tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Baru setelah itu, nah ini ayat ini yang penting. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Saudara-saudaraku tercinta, kalau kita ingin menjadi sebaik-baik makhluk, harus bagaimana? Kalau kita ingin menjadi makhluk terbaik, harus bagaimana? Rumusnya iman dan amal. Iman itu batiniah, amal itu terukur. Ya, makanya ada amalan yang batiniah dan ada yang terukur. Kalau yang batiniah itu iman, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita hanya bisa melihat yang terukur. Nah, contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman nih. Ya, adanya di dalam hati. Kita nggak bisa melihat iman seseorang. Maka Anda bisa lihat imannya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kita bisa lihat omongannya. Kalau omongannya ngagosip, omongannya fitnah, omongannya ngadu domba, ya, selalu julid, omongannya teh julid. Kalau di medsos tuh ngomongnya teh jelek aja gitu, ya, ngomentari orang teh jelek aja gitu. Terus kalau ketemu orang tuh ngejelekin orang aja gitu. Nah, berarti imannya memang nggak ada iman gitu. Karena iman itu, kata Nabi, kalau imannya benar, dia ngomongnya benar. Ya. Tapi Ustadz dia rajin tahajud, dia rajin saum Senin Kemis, dia rajin sholat. Iya, dia melakukan itu boleh jadi bukan karena iman, karena kebiasaan saja. Ya. Ada orang tahajud, ya karena biasa gitu. Tapi ngomongnya ngadu domba. Ya, ngomongnya fitnah. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman, iman kepada Allah dan hari akhir, kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik, atau kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, diam itu lebih baik, ya. Kalau Anda datang ke Qatar, ya, di mana-mana ini
kalimat-kalimat ini muncul di jalan-jalan itu muncul. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik, atau lebih baik kamu tidak bicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu gitu. Jadi yang namanya iman itu gaib. Gaib di sini. Nah, maka iman itu harus berbanding lurus dengan amal soleh. Makanya kalau Anda lihat di dalam ayat-ayat manapun, iman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihat. Sungguh manusia dalam kerugian, kecuali yang menjalani hidup dengan iman amal soleh. Ya. Jadi memang iman itu menjadi dasar untuk amal soleh. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kita disuruh ikhlas, ya, berarti kalau lahiriah itu belum tentu menunjukkan amal soleh. Ya kan kalau Anda dermawan nih, ya, Anda ngasih sumbangan ke sana ke sini. Tapi nawaitunya supaya orang mengenal Anda, nanti saat nyaleg mereka milih Anda. Berarti apa itu? Saya ingin tanya, apa itu? Nggak jadi amal soleh. Amal baik saja. Itu beda amal baik dan amal soleh. Ya kan Anda ngasih duit nih, ngasih amplop, ngasih beras, segala macam. Kan gitu. Tapi niatnya supaya orang mengenal Anda. Ini menunggu 2024 nih, pemilihan anggota dewan nih. Wah, Anda sudah mulai turun gunung, ya kan gitu. Dari kota ke gunung, ke ditu, ke dia, ke sana sini, kan gitu. Bagi-bagi duit, bagi-bagi, wah gitu kan. Nah, pertanyaannya, menurut Anda ini amal soleh bukan? Amal soleh bukan? Tanya, kita lakukan itu untuk apa? Kalau melakukan itu memang merupakan kepedulian kita, alhamdulillah saya diberi rezeki yang banyak. Saya datang ke kampung-kampung, saya bagikan rezeki saya. Saya nggak butuh apa-apa kecuali saya ingin ridho Allah saja. Maka itu amal soleh. Ya, itu amal soleh. Tapi kalau Anda melakukan itu supaya nanti mereka memilih Anda jadi wali kota, jadi bupati, ya, jadi anggota dewan, nawaitunya itu, ya Anda dapat dunia saja. Ya Anda mungkin kepilih. Anda terpilih dengan duit miliaran yang Anda habiskan itu. Terpilih. Ya dunia. Makanya kalau niat kita dunia, Allah kasih dunia. Gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, benerin hati. Innalladzina amanu wa amilus sholihah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi amal soleh itu amalan yang terukur, yang terlihat. Dasarnya iman. Ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baik makhluk. Makanya kalau kita beramal soleh, orang muji, ya sebagai manusia sah-sah saja. Kita ada senang dipuji. Tapi kalau orang nggak muji, kita tidak berhenti karena tidak dipuji. Pujian itu tidak ada bedanya dengan makian. Jadi pujian itu tidak membuat kita lupa diri, makian itu tidak membuat kita berhenti, kan gitu. Nah, itu orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh mah lempeng. Orang muji tidak membuat pujiannya itu membuat dia lupa diri. Orang menghina, saya mah niatnya gak amal soleh. Jalan terus. Nah, ulaika hum khairul bariyah. Itu sebaik-baik makhluk, gitu. Sebaik-baik makhluk. Kapan saya dan Anda menjadi makhluk terbaik? Kalau yang menjadi dasar aktivitas kita lahiriah, yang terukur terlihat itu dasarnya iman. Nah, kalau kita ini bisa menjalani hidup
amalan-amalan lahiriah itu basisnya ikhlas karena Allah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Maka balasan bagi mereka adalah surga Aden, mengalir di bawahnya keindahan, sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya di situ, ya. Makanya kalau kita beramal soleh karena cari dunia, dunia mah cuma pujian, teman-teman sekalian. Sekarang muji karena suka sama Anda, besok menghinakan karena dia nggak suka sama Anda. Orang yang paling rugi itu orang yang orientasinya dunia. Berapa sih umur kita di dunia, berapa sih? 70 itu panjang umur, 80 itu istimewa, 90 itu makhluk langka. Jadi orang Indonesia mah 70-an tuh udah selesai. Sok cari, saya lihat di majelis taklim, jarang yang umurnya 80. Dari 2000 orang, paling 1-2. Gitu. Jadi gimana? Sayang atuh kalau kita capek-capek berbuat, terus niatnya dunia, ya ku Allah dikasih dunia gitu. Siapa yang niatnya dunia, Allah kasih dunia. Siapa yang niatnya akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, dengar ya baik-baik. Kalau kita beramal niatnya dunia, ya Allah kasih dunia. Tapi kalau kita niatnya ridho Allah dan akhirat, Allah bahkan bukan hanya ngasih akhirat, dunia pun Allah kasih. Gitu. Jadi benerin niat kita, ya. Nah, kalau kita sudah niatnya benar, amalannya benar, balasannya nggak tanggung-tanggung. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu surga Aden. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Nah, Anda lihat di sini. Ini ada kalimat penting. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Makanya ahli tafsir mengatakan nikmat tertinggi itu bukan surga, tapi nikmat tertinggi itu ridho Allah. Coba Anda perhatikan di sini. Ayat ini bicara apa? Surga kan? Tapi endingnya apa? Allah ridho. Nah, ini kalimat penting. Makanya ada doa kan? Agar kita selalu dapat ridho Allah. Apa doanya? Di surat Al-Ahqaf itu. Ya. Surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan taraddah. Al-Ahqaf ayat 15. Dan beri aku kekuatan agar aku bisa beramal soleh yang membuat engkau ridho kepadaku. Jadi kita cari mah ridho Allah. Kalau kita cari ridho Allah, ternyata kita dapat ridho manusia, alhamdulillah. Tapi nomor satunya ridho Allah. Benerin hati kita. Cari ridho Allah. Nah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, gitu. Ya, ini closing yang sangat indah. Ya, ini adalah statement yang sangat indah sekali. Ujung dari ayat itu apa? Bicara surga. Orang beriman bukan hanya iman di hati, tapi diwujudkan dalam amal soleh. Dia berkarya, maka Allah beri dia surga. Surga Aden. Kekal di dalamnya. Karena orang itu niatnya benar. Ternyata ada closing dari ayat itu. Semacam closing statementnya apa? Radhiyallahu anhum wa Allah ridho. Allah ridho. Nah, ini kata kunci. Jadi sebenarnya kenikmatan tertinggi bukan surga. Kenikmatan tertinggi itu ridho Allah. Karena setelah Allah bicara surga, radhiyallahu anhum. Allah ridho. Lalu ridho Allah dan surga diberikan kepada siapa? Liman khosyya rabbah. Kepada orang yang takut kepada Tuhan. Itu closing statementnya. Allah akan ridho kepada orang-orang yang takut kepadanya. Gitu. Karena takut kepadanya, dia jaga hatinya.
untuk selalu ikhlas. Dijaga lisannya, jangan sampai merusak keikhlasan. Dijaga perbuatannya, jangan sampai merusak keikhlasan. Dia fokus pada amal, dan dia jaga hatinya untuk tetap ikhlas, karena Allah akan memberikan surga dan ridho kepada orang-orang yang bisa menjaga hatinya. Ya. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah surat Al-Bayyinah selesai. Ya. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.